Festival Bakar Sate 2024 rangkaian HUT Kota Mojokerto ke-106 berhasil memikat antusiasme ribuan masyarakat di Mojokerto Raya. Pengunjung tampak memadati deretan stan Festival Bakar Sate yang dipusatkan di halaman parkir Gor Seni Majapahit, Kota Mojokerto, Senin 17 Juni 2024 malam. Para peserta terlihat cekatan saat mengolah daging kambing untuk dijadikan sate. Aroma asap tercium dari sajian sate dengan bumbu lezat yang dibakar di atas arang. Berbagai jenis kreasi olahan sate dari peserta, mulai dari masakan emak-emak rumahan, sajian restoran hingga ala hotel berbintang. Hasil kreasi sate lalu diserahkan ke panitia untuk dinilai oleh Dewan Juri. Di sela penjurian itu, hadir PJ Wali Kota Mojokerto Muhammad Ali Kuncoro didampingi Nia Wayanti berkeliling ke seluruh stan bakar sate. Mereka pun menyaksikan langsung proses pengolahan sate dan kreasi yel-yel dari peserta Festival Bakar Sate. Keduanya juga mencicipi kreasi sate tersebut. Peserta Festival Bakar Sate dari seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, RSUD, sekolah, dan masyarakat termasuk rumah makan tersohor di Kota Mojokerto. Festival Bakar Sate ini sudah digelar 4 kali oleh pemerintah Kota Mojokerto yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dikatakan Ali Kuncoro, Festival Bakar Sate dapat menjadi agenda tahunan yang sangat potensial untuk menarik wisatawan ke Kota Mojokerto. Menurut Ali, Pemda dan stakeholder diharapkan memberikan perhatian penuh terkait anggaran sehingga pelaksanaan Festival Bakar Sate semakin semarak di tahun 2025 mendatang. Ali Kuncoro mengungkapkan ia optimis adanya support masif pada penyelenggaraan Festival Bakar Sate akan memberikan dampak yang baik bagi Kota Mojokerto. Terlebih, kreasi dalam olahan sate dapat berdampak positif bagi pemerintah Kota Mojokerto dan juga masyarakat setempat. Dennis Murib, anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ditembak oleh aparat di distrik Bibida Kabupaten Paniai ternyata adalah desertir TNI. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III, Legend TNI Richard Tampu Bolon mengungkapkan, Dennis terakhir berpangkat prajurit 2 atau Prada dan pernah bertugas di Satgas Yonif 527 Baladipya Yuda Kodam 5 Brawijaya dan melaksanakan tugas operasi militer di Papua Senin 17 Juni 2024. Dia melakukan kelana yuda dengan meninggalkan pos Moanemani, baru distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah sejak 14 April 2024. Richard mengungkapkan, keberhasilan prajurit menembak KKB yang merupakan desertir TNI berdampak positif, menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran percepatan pembangunan di Papua. Penindakan ini adalah buntut penembakan dan pembakaran warga sipil oleh KKB di distrik Bibida pada Selasa 11 Juni 2024. Anggota KKB yang melakukan penembakan adalah kelompok Undinus Kogoya.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan, Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada tahun 2016 silam. Terlebih, kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan juga Eki. Usulan pemberian bantuan sosial untuk korban judi online dipertanyakan dan menuai kritik banyak pihak. Langkah tersebut dianggap tak tepat untuk menyelesaikan persoalan judi online yang kian meresahkan. Senin 17 Juni 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan, sasaran penerima bansos terkait judi online yang dimaksud dalam usulannya yakni pihak keluarga dari pelaku. Sebab, anak, istri atau suami dari pelaku judi online beresiko ikut terdampak dan juga merugi. Kemudian, mereka beresiko menjadi keluarga miskin baru yang perlu ditangani oleh pemerintah. Menurut Muhadjir, usulan pribadinya terkait pemberian bansos bagi pihak-pihak tersebut tetap harus dibahas lebih lanjut bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sementara itu, untuk pelaku judi online itu sendiri, Muhadjir menegaskan tetap harus ditindak secara hukum. Sebab judi online adalah suatu tindak pidana. Kasus siswi SMP yang melahirkan karena dihamili anak oknum polisi di Bekasi, Jawa Barat belum menemukan titik terang. Terbaru, pelaku masih kerap hubungi korban untuk mengajak untuk bertemu. Kuasa hukum korban di Kayos Mengapul Sirait mengatakan, kliennya berinisial P 15 tahun masih kerap dihubungi melalui pesan singkat oleh pelaku berinisial R 18 tahun pada Selasa 18 Juni 2024. Selama berusaha menghubungi korban, tidak ada perkataan yang menjanjikan dari pelaku untuk bertanggung jawab. Dia justru menceritakan kondisinya usai menghamili korban di luar nikah. Merasa disalahkan oleh keluarga apalagi ayahnya yang merupakan anggota polisi. Di Kayos memastikan korban saat ini sudah tak lagi berkomunikasi lantaran ponselnya rusak. Sebelumnya diberitakan, remaja putri berinisial P dihamili kekasihnya berinisial R yang merupakan anak anggota Polri. Korban baru ketahuan hamil setelah usia kandungannya 4 bulan. Orang tua kedua belah pihak akhirnya bertemu mencari solusi. Setelah anak hasil hubungan di luar nikah lahir, pelaku dan keluarganya pun tak ada itikat baik membahas solusi terbaik. Bahkan, janji untuk bertanggung jawab atas biaya persalinan pun tak ditepati oleh pelaku dan juga keluarganya. Atas dasar itu, orang tua korban melaporkan R ke Polres Metro Bekasi atas dugaan tindak pidana perlindungan anak. Selain itu, ayah R yang merupakan anggota aktif Polres Metro Bekasi Kota turut dilaporkan ke Paminal. Umat Islam di seluruh dunia termasuk Palestina merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024. Umumnya Idul Adha identik dengan sholat id di masjid, penyembelihan hewan kurban, serta perayaan yang penuh sukacita. Namun sayangnya kondisi tersebut tak berlaku di Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel. Warga Palestina mengalami keterbatasan akibat tindakan tentara Israel yang melancarkan perang besar di jalur Gaza. Hal ini dilakukan untuk membalas serangan Hamas ke pangkalan militer dan pemukiman Israel pada 7 Oktober 2023. 8 bulan setelah perang dimulai, lebih dari 37.000 warga Palestina meninggal dunia dan 85.372 orang terluka. Warga yang tersisa merayakan Idul Adha dengan kesedihan dan juga keterbatasan. Sementara itu, Bahjat Mansur, lelaki berusia 46 tahun asal Kiem Jabalia di Gaza Utara yang setiap tahunnya membeli hewan kurban setiap Idul Adha, tahun ini terpaksa tidak melakukannya karena harga yang melonjak tinggi. Bagi Mansur,
Idul Adha kali ini adalah hari yang paling menyedihkan bagi dirinya dan juga keluarganya. Bukan hanya karena tak bisa berkurban, tetapi ia juga telah kehilangan 20 anggota keluarganya akibat perang. Akibat perang ini juga membuat harga hewan kurban melonjak. Kenaikan harga ternak di Gaza bagian utara bukan tanpa alasan. Seorang pedagang ternak bernama Aga mengeluhkan banyak hewan mati sejak bulan Oktober 2023 lalu akibat serangan Israel yang berimbas pada kurangnya bahan pakan ternak. Aga berkata, aktivitas penjualan ternak pada Idul Adha tahun ini nyaris tak ada. Transaksi hanya dilakukan sebagai kecil organisasi dan lembaga donor amal dari luar negeri. Ia mengaku biasanya bisa menjual lebih dari 200 ekor domba setiap Idul Adha. Namun tahun ini, ia cuma bisa menjual 7 ekor domba saja. Ketujuh domba tersebut ia jual ke sebuah badan amal dengan harga pasar yang tinggi. Jalan-jalan ke pasar ternak menjelang Idul Adha biasanya merupakan hiburan tersendiri bagi warga Gaza, khususnya anak-anak. Sayangnya, tahun ini sebagian besar pasar ternak kosong karena perang dan kurangnya hewan ternak, juga sedikitnya warga Gaza yang berkunjung. Seorang warga Palestina, Ismail Helus, membagikan memorinya saat ia dulu selalu pergi ke pasar hewan, namun hal itu kini tinggal kenangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.